A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nabila Nurul Jana dari kelas Hukum E dengan NIM 2024 10 11 01 10 2 17. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu konstitusi. Pengertian konstitusi, tujuan, fungsi, dan praktiknya. Dalam arti luas, konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan-kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada pula yang tidak tertulis, yang berubah useks, understanding, custom, atau conventions. Yang kedua, tujuan konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi dalam negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan. Dalam konstitusi dikenal adanya konstitualisme yang merupakan paham di mana kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Jika tidak dilakukan pembatasan kekuasaan, konstitusi akan kehilangan rohnya dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas. Terkait tujuan dalam konstitusi lebih lanjut, Jimli Asyidikyu dalam pengantar ilmu hukum tata negara menerangkan bahwa pada dasarnya konstitusi adalah hukum yang tingkatnya dianggap paling tinggi. Sehubungan dengan itu, sebagai hukum tertinggi, tujuan dibentuknya konstitusi adalah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi, yakni keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara. Fungsi konstitusi yang pertama adalah fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara. Adapun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau penagih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, yaitu rakyat, kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang kedelapan, fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Yang kesembilan, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit di bidang politik maupun dalam arti luas yang mencakup bidang sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir atau fungsi yang ke-10 adalah fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selain Undang-Undang 1945, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ada dua konstitusi lain yang pernah diberlakukan, yakni Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUDS tahun 1950 atau Undang-Undang Dasar. Sementara yang Mahkamah Konstitusi selain Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis, ada praktik dan kebiasaan ketatanegaraan untuk menjadi bagian dari konstitusi di Indonesia. Untuk praktik ketatanegaraannya, misalnya maklumat Wakil Presiden nomor X dan maklumat pemerintah 14 November yang telah menjadi bagian dari sejarah ketatanegaraan. Kemudian, kebiasaan ketatanegaraan yang dimaksud dan masih terus diberlakukan adalah pidato ketatanegaraan Presiden pada sidang paripurna DPR setiap 16 Agustus atau setiap tanggal 16 Agustus. Begitulah penjelasan tentang konstitusi dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan semoga yang menonton dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.